Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan kepada umatnya dengan sesuatu yang dapat bisa menjaga mereka dari segala fitnah Dajjal. Beliau telah meninggalkan umatnya dengan jalan hidup yang sangat jelas. Malamnya bagaikan siang, tidak akan ada orang yang menyimpang darinya kecuali dia akan celaka. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak meninggalkan kebaikan kecuali menunjuki umat kepadanya. Demikian pula tidak pernah meninggalkan kejelekan kecuali memberikan peringatan kepadanya umat agar meninggalkannya. Dan di antara hal yang beliau peringatkan adalah fitnahnya, karena ia adalah sebesar-besarnya fitnah yang dihadapi oleh umat ini sampai tegaknya kiamat. Sebelumnya, setiap nabi telah memberikan peringatan kepada umatnya akan adanya Dajjal yang buta matanya. Adapun Nabi Muhammad SAW secara khusus diperintahkan untuk memberikan peringatan yang lebih. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak menjelaskan mengenai sifat-sifat Dajjal kepadanya agar umatnya selalu hati-hati. Sesungguhnya dia akan keluar kepada umat ini, karena ia adalah umat yang terakhir dan Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Berikut ini sebagian bimbingan Nabi yang diberikan kepada umatnya agar dia selamat dari fitnah yang besar ini, di mana kita pun selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan keselamatan dan melindungi kita semua darinya. Memegang teguh agama Islam dan mempersenjatai diri dengan keimanan, mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia yang tidak ada sesuatu pun berserikat di dalamnya. Maka ia akan mengetahui bahwa Dajjal adalah manusia biasa yang makan dan minum, dan bahwa Allah Ta'ala disucikan dari semua itu. Sesungguhnya Dajjal buta sebelah matanya, sementara Allah tidak buta. Sungguh tidak akan ada orang yang dapat melihat Rabb-Nya hingga dia mati, sementara Dajjal akan dilihat oleh manusia ketika dia keluar, baik orang mukmin maupun orang kafir. Memohon perlindungan dari fitnah Dajjal, terutama ketika sholat. Telah diriwayatkan beberapa hadis sahih tentangnya. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh As-Syaikani dan An-Nasai dari Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, bahwasannya Rasulullah SAW berdoa di dalam sholatnya dengan doa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal." Diriwayatkan oleh Bukhari rahimahullah dari Mus'ab, dia berkata, Sa'd pernah memerintahkan 5 hal dan menyebutkan dari Nabi SAW bahwasannya beliau memerintahkannya. "Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia," yakni dari fitnah Dajjal. Memaknai dunia dengan Dajjal merupakan satu isyarat bahwa fitnah Dajjal adalah sebesar-besarnya fitnah yang terjadi di dunia. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian bertasyahud, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari 4 hal dengan mengucapkan, 'Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka, siksa kubur, fitnah kehidupan dan mati, dan dari kejahatan fitnah Dajjal.'" Al-Imam Taus rahimahullah memerintahkan putranya agar mengulangi sholat jika ia tidak membaca doa ini di dalam sholatnya. Ini adalah dalil yang menunjukkan semangat kaum salaf dalam mengajarkan anak-anaknya untuk melakukan doa yang agung ini. Asy-Syafarani rahimahullah berkata, "Di antara sesuatu yang patut bagi setiap alim adalah hendaklah dia menyebarkan hadis-hadis tentang Dajjal pada anak-anak, kaum wanita dan kaum pria. Dan telah diriwayatkan bahwasannya di antara tanda-tanda keluarnya Dajjal adalah melupakan penyebutannya di atas mimbar." Hingga perkataan beliau, terutama di zaman kita sekarang ini, di mana telah banyak fitnah dan cobaan. Sementara syiar-syiar Islam telah banyak yang lenyap. Yang sunnah dianggap bid'ah, sementara yang bid'ah menjadi syariat yang diikuti. La haula wala quwata illa billah. Menghafal beberapa ayat dari surat Al-Kahfi. Nabi SAW telah memerintahkan untuk membaca awal-awal surat Al-Kahfi untuk menghadapi Dajjal.
Dan di dalam sebagian riwayat, ayat-ayat terakhir dari surat tersebut, yakni dengan membaca 10 ayat dari awalnya atau dari akhirnya. Di antara hadis-hadis yang menjelaskan hal itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah dari hadis An-Nawas bin Sam'an yang panjang. Di dalamnya terdapat sabda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa di antara kalian bertemu dengannya, maka bacakanlah kepadanya permulaan surat Al-Kahfi. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan pula dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi SAW bersabda, barang siapa hafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, maka dia akan dijaga dari Dajjal. Maksudnya dari fitnahnya. Muslim rahimahullah berkata, Syu'bah berkata, pada akhir-akhir surat Al-Kahfi, Al-Hamman berkata, dari awal surat Al-Kahfi. An-Nawawi rahimahullah berkata, sebab hal itu adalah keajaiban-keajaiban dan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada permulaan suratnya. Maka, barang siapa merenunginya, niscaya dia tidak akan terkena fitnah Dajjal. Demikian pula di akhirnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil? Ini adalah di antara keistimewaan surat Al-Kahfi. Telah diriwayatkan beberapa hadis yang mendorong untuk membacanya, terutama pada hari Jumat. Al-Hakim rahimahullah meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasannya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, niscaya dia akan diterangi oleh cahaya di antara 2 Jumat. Tidak diragukan bahwa surat Al-Kahfi memiliki kedudukan yang agung, karena di dalamnya terdapat ayat-ayat yang sangat memukau, seperti kisah Ashabul Kahfi, kisah Musa bersama Khidir, kisah Dzulkarnain, dan aktivitas membangun dinding penghalang besar yang menutupi Ya'juj dan Ma'juj. Menetapkan adanya hari berbangkit, tiupan sangkakala, dan penjelasan mengenai orang-orang yang merugi amalnya. Mereka adalah orang-orang yang mengira bahwa mereka berada dalam petunjuk, padahal mereka adalah orang yang berada dalam kesesatan dan kebodohan. Maka sudah seharusnya bagi setiap muslim untuk bersemangat dalam membaca surat ini, menghafalnya, dan mengulang-ulanginya, terutama pada sebaik-baiknya hari di mana matahari terbit, yaitu hari Jumat. Berlari dan menjauhi Dajjal. Dan lebih utama ialah menetap di Makkah atau Madinah. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Dajjal tidak akan bisa masuk ke dalam 2 tanah haram. Maka, ketika Dajjal keluar, hendaklah seorang muslim menjauh darinya. Hal itu karena berbagai syubhat, juga hal-hal di luar kebiasaan yang sangat besar yang telah Allah berikan kepadanya sebagai fitnah bagi manusia. Dajjal akan mendatangi seseorang yang meyakini ada keimanan di dalam hatinya. Akan tetapi, pada akhirnya dia akan mengikuti Dajjal. Hanya kepada Allah lah kita memohon, semoga dia melindungi kita dan seluruh kaum muslimin dari fitnahnya. Imam Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim rahimahullah meriwayatkan dari Abu Dahmah rahimahullah, dia berkata, aku mendengar Imran bin Husain radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendengar kedatangan Dajjal, maka hendaklah ia menjauhi darinya. Demi Allah, sesungguhnya seseorang mendatanginya padahal dia menganggap bahwa dirinya adalah seorang mukmin. Lalu dia mengikutinya karena banyaknya syubhat yang menyertainya atau tatkala syubhat menyertainya.